Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nurwardani, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara konsisten. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat menjadi pengontrol dalam segala tindakan anak. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi manusia, diantaranya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi 1 dan 2, maka motivasi yang ada pada anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal untuk murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, sehingga hal ini akan menjadi pengingat ketika anak melanggar. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru tersebut, maka digunakan pendekatan paradigma inquiry apresiatif, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif 1.4 ini, yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seluruh konsep inti ini harus diresapi dalam diri saya pribadi dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika mempelajari modul ini. Di antaranya adalah yang pertama, posisi kontrol guru yang membuat saya tercengang adalah terkait posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ternyata, posisi tersebut adalah posisi paling berbahaya bagi murid dibandingkan posisi kontrol sebagai penghukum. Sebelumnya, saya merasa posisi ini adalah posisi paling baik yang saya lakukan terhadap murid karena saya akan mendekat pada murid, kemudian suara saya halus, sedih, ataupun memelas, sehingga saya merasa murid akan mendengar ketimbang saya menghukum mereka membersihkan WC. Namun ternyata hal tersebut adalah hal yang keliru yang harus saya benahi. Yang kedua, motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Hal ini juga menjadi pertanyaan dalam benak saya yang mengatakan bahwa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas. Yang menjadi pertanyaan dalam benak saya adalah, bukankah penghargaan justru dapat meningkatkan kreativitas? Karena jika kita ingin mendapat penghargaan, maka kita harus terus menumbuhkan kreativitas kita. Mungkin saya harus terus memahami lebih dalam lagi terkait motivasi ini. Yang ketiga, terkait makna disiplin. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menganggap disiplin itu adalah hal yang berkaitan dengan tata tertib, patuh terhadap aturan, tidak datang terlambat. Ternyata hal tersebut sedikit keliru, karena disiplin artinya adalah belajar, motivasi diri, cara mengontrol dan menguasai diri, atau dengan kata lain, orang yang disiplin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang keempat, hal yang menarik bagi saya adalah bahwa ada cara yang dapat dilakukan selain menghukum siswa ketika berbuat kesalahan, yaitu segitiga restitusi. Dalam beberapa kesempatan, saya mungkin pernah menerapkan hal ini, namun saya merasa ketika saya menerapkan hal ini justru membuat sepele bagi murid saya, sehingga saya merasa
Hukuman adalah jalan satu-satunya yang membuat dia jera. Namun ternyata segitiga restitusi ini harus terus-menerus diterapkan hingga murid sadar akan kesalahan dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Perubahan yang terjadi dalam diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seharusnya saya lakukan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bertengkar dengan membuli nama orang tua. Saya mencoba menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus-menerus memperbaiki diri sebagai pendidik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru atau seluruh warga sekolah harus sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Karena jika tidak diberikan hukuman, maka murid yang lain akan protes, sebab selama ini mereka juga selalu diberi hukuman jika melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada murid. Jawabannya adalah pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan atau bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan baik saat berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan manapun. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.